Dalam kehidupan modern, seringkali kita diberitahu bahwa menjadi pintar membutuhkan perjalanan panjang melalui berbagai jenjang pendidikan formal. Mulai dari 12 tahun di bangku sekolah, dilanjutkan dengan 4 tahun kuliah, dan bahkan 6 tahun lagi di sekolah pasca sarjana. Namun, kenyataannya, banyak dari mereka yang mengikuti jalur ini justru berakhir tanpa pekerjaan yang stabil. Sebuah ironi pahit di tengah harapan besar yang ditanamkan sejak dini. Meskipun demikian, ada sisi positif yang bisa diambil. Misalnya, kemampuan untuk menyusun kalimat dalam bahasa Indonesia dengan sempurna saat menceritakan kesulitan hidup di media sosial. Fakta ini menyoroti bagaimana pendidikan formal tidak selalu sejalan dengan keberhasilan praktis di dunia nyata, dan bahwa kecerdasan sejati mungkin lebih mudah dicapai daripada yang kita bayangkan, tanpa harus melalui jalur pendidikan yang panjang dan berliku. Pemahaman tentang apa itu kepintaran seringkali lebih kompleks dari sekadar kemampuan akademis atau prestasi intelektual yang diukur melalui tes dan ujian. Ketika kita mengatakan ingin menjadi lebih pintar, sebenarnya kita menginginkan berbagai hal. Kita ingin menguasai keterampilan yang berguna, memecahkan masalah dengan efektif, dan mendapatkan pengakuan atas pengetahuan kita dalam berbagai situasi sosial. Kecerdasan bukan hanya tentang mengetahui banyak hal, tetapi juga tentang bagaimana kita menerapkan pengetahuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk mencapai kesuksesan finansial, menghadapi tantangan hidup, atau sekadar mampu berinteraksi dengan orang lain secara cerdas dan bijaksana. Dalam konteks ini, menjadi pintar tidak hanya soal mempelajari fakta atau teori, tetapi juga mengembangkan kemampuan untuk berpikir kritis, beradaptasi dengan perubahan, dan mengkomunikasikan ide-ide dengan cara yang membuat orang lain merasa dihargai dan tidak terintimidasi. Ketika kita mencari nasihat untuk menjadi lebih pintar, kita seringkali dihadapkan pada dua jenis saran yang saling bertolak belakang. Di satu sisi, ada nasihat yang sangat filosofis dan abstrak sehingga sulit untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, kecuali mungkin oleh orang-orang seperti Oprah atau Socrates. Di sisi lain, ada saran praktis yang seringkali klise dan terbatas, seperti makan blueberry karena itu dianggap sebagai makanan otak, atau minum kopi hitam untuk meningkatkan fokus. Sayangnya, banyak dari nasihat ini lebih terdengar seperti sekadar mitos populer daripada strategi yang benar-benar efektif. Di tengah kedua ekstrem ini, orang seringkali bingung tentang langkah konkret apa yang sebenarnya harus diambil untuk benar-benar menjadi lebih pintar dan lebih kompeten. Inilah yang membuat banyak orang akhirnya terjebak dalam siklus membaca tip-tip yang tidak memberikan hasil signifikan, tanpa pernah benar-benar meningkatkan kemampuan intelektual mereka dengan cara yang berarti. Untuk benar-benar menjadi lebih pintar, diperlukan langkah-langkah yang lebih konkret dan praktis daripada sekadar mengikuti tren atau saran umum yang sering kita temui di internet. Salah satu kunci utamanya adalah membaca, bukan hanya sekadar membaca apa saja, tetapi memilih bahan bacaan yang sesuai dengan tujuan dan minat pribadi. Membaca fiksi, misalnya, dapat meningkatkan kecepatan membaca dan memperkaya kosakata, sementara bacaan non-fiksi memungkinkan kita untuk memperdalam pemahaman tentang berbagai topik yang berguna dalam kehidupan sehari-hari. Non-fiksi seringkali menjadi pilihan utama bagi mereka yang ingin menambah wawasan untuk kemudian digunakan dalam percakapan atau dalam situasi nyata. Selain itu, cara kita mengkomunikasikan pengetahuan yang diperoleh juga penting. Kita bisa membagikan informasi dengan cara yang sopan dan menghargai orang lain, sehingga tidak hanya membuat kita terlihat pintar, tetapi juga membuat kita lebih disukai dan dihormati. Dengan demikian, langkah praktis untuk menjadi lebih pintar melibatkan kombinasi antara memilih bacaan yang tepat dan mengasah kemampuan untuk menerapkan serta mengkomunikasikan apa yang telah dipelajari secara efektif. Membaca adalah salah satu cara paling efektif untuk meningkatkan kecerdasan, tetapi penting untuk memilih bacaan yang tepat sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Fiksi, misalnya,
dapat membantu kita meningkatkan kecepatan membaca dan memperkaya kosakata, serta membuat kita lebih peka terhadap dinamika percakapan melalui dialog yang dihadirkan dalam cerita. Namun, bagi mereka yang ingin memperluas pengetahuan dan mampu membagikannya dalam percakapan sehari-hari, bacaan non-fiksi seringkali menjadi pilihan yang lebih tepat. Non-fiksi memungkinkan kita untuk menggali informasi spesifik tentang topik tertentu yang kemudian dapat digunakan untuk menambah bobot dalam diskusi atau memberikan wawasan baru kepada orang lain. Kuncinya adalah membaca dengan tujuan, bukan sekadar untuk mengisi waktu luang, tetapi untuk mengembangkan pemahaman yang lebih dalam dan kemampuan untuk berkomunikasi dengan cara yang membuat orang lain merasa terinformasi dan tidak direndahkan. Dengan pendekatan ini, membaca tidak hanya menjadi sarana untuk menambah pengetahuan, tetapi juga alat untuk membangun hubungan sosial yang lebih kuat dan penuh hormat. Kemampuan untuk berbagi pengetahuan dengan cara yang bijaksana dan tidak menggurui adalah keterampilan penting dalam menjadi pintar dan dihormati oleh orang lain. Ketika kita ingin menyampaikan informasi yang baru saja kita pelajari, seringkali ada godaan untuk membuktikan bahwa kita lebih tahu dengan mengoreksi orang lain secara langsung. Namun, cara seperti ini, meskipun mungkin akurat secara faktual, dapat membuat kita terlihat arogan dan merusak hubungan. Sebaliknya, pendekatan yang lebih efektif adalah dengan berbagi pengetahuan secara rendah hati, misalnya dengan mengubah frasa "sebenarnya" menjadi "kamu tahu", yang menandakan bahwa kita ingin berdiskusi, bukan sekadar menunjukkan kesalahan orang lain. Dengan melakukan hal ini, kita tidak hanya mengedukasi orang lain, tetapi juga menciptakan suasana percakapan yang lebih ramah dan saling menghormati. Cara kita menyampaikan informasi ini sangat mempengaruhi bagaimana orang lain merespons dan seberapa besar mereka menghargai kecerdasan kita. Dengan demikian, menjadi pintar tidak hanya tentang apa yang kita tahu, tetapi juga tentang bagaimana kita memilih untuk membagikan pengetahuan tersebut dengan cara yang membangun hubungan positif dengan orang lain. Menemukan buku yang tepat untuk dibaca sebenarnya tidaklah sulit, asalkan kita tahu apa yang ingin kita pelajari. Alih-alih terpaku pada 5 buku populer yang sering direkomendasikan oleh banyak orang, kita dapat mulai dengan memikirkan topik spesifik yang menarik minat kita atau yang ingin kita kuasai. Misalnya, jika kita ingin belajar tentang cara membersihkan rumah secara efektif, cukup ketikkan buku tentang membersihkan rumah di mesin pencari, dan kita akan menemukan berbagai pilihan yang relevan. Meskipun banyak dari buku-buku ini berbayar, internet menawarkan berbagai cara untuk mengakses informasi ini. Kadang-kadang secara tidak sengaja menemukan situs-situs yang menyediakan akses ke buku digital secara gratis. Dengan buku yang tepat di tangan, kita tidak hanya bisa menambah pengetahuan yang bermanfaat, tetapi juga mendapatkan informasi yang dapat kita aplikasikan langsung dalam kehidupan sehari-hari. Penting untuk diingat bahwa membaca bukan hanya tentang menambah wawasan, tetapi juga tentang bagaimana kita menggunakan pengetahuan itu untuk meningkatkan kemampuan kita dan berbagi dengan orang lain secara efektif. Setelah menemukan buku yang sesuai dengan minat kita, langkah berikutnya adalah memastikan bahwa pengetahuan yang kita peroleh benar-benar melekat dalam ingatan dan bisa diterapkan secara praktis. Untuk mencapai hal ini, penting untuk segera mempraktikkan apa yang telah kita baca. Sebagai contoh, jika kita membaca tentang teknik membersihkan kamar, sebaiknya langsung menerapkannya dengan membersihkan kamar kita sendiri atau bahkan kamar orang lain. Tindakan ini membantu menguatkan informasi dalam otak, membuatnya lebih mudah diingat dan diakses kembali di masa mendatang. Namun, tidak semua pengetahuan bisa langsung dipraktikkan, terutama jika berkaitan dengan situasi yang jarang terjadi, seperti belajar cara menghidupkan kembali aki mobil yang mati. Dalam kasus ini, kita bisa menggunakan kekuatan imajinasi untuk mensimulasikan situasi tersebut. Dengan membayangkan diri kita berada dalam situasi yang membutuhkan keterampilan tersebut dan memikirkan langkah-langkah yang perlu diambil, otak kita akan memperlakukan informasi itu seolah-olah telah benar-benar digunakan, sehingga lebih mungkin diingat saat diperlukan.
Dengan demikian, membaca dan kemudian mempraktikkan atau membayangkan penerapannya adalah cara efektif untuk memastikan bahwa pengetahuan yang kita peroleh tidak hanya mengendap di kepala, tetapi juga siap digunakan saat dibutuhkan. Meskipun praktik langsung adalah cara terbaik untuk mengukuhkan pengetahuan, ada kalanya situasi tidak memungkinkan kita untuk langsung mencoba apa yang telah kita pelajari. Dalam kondisi seperti ini, imajinasi menjadi alat yang sangat berharga. Ketika kita membaca tentang keterampilan atau informasi baru, seperti cara menghidupkan kembali aki mobil yang mati, kita mungkin tidak memiliki kesempatan untuk segera mempraktikannya. Namun, dengan membayangkan secara detail situasi di mana kita membutuhkan keterampilan tersebut, misalnya, membayangkan mobil kita mogok di tengah jalan dan kita harus menyalakan kembali aki, otak kita akan dipaksa untuk memproses informasi seolah-olah kita benar-benar mengalaminya. Proses mental ini mengaktifkan jalur saraf yang sama dengan yang digunakan saat kita melakukan tindakan nyata, sehingga informasi menjadi lebih kuat dan lebih mudah diingat. Ini adalah cara yang digunakan oleh banyak profesional dalam berbagai bidang untuk mempersiapkan diri menghadapi situasi kritis. Dengan menggabungkan pembelajaran praktis dan imajinasi aktif, kita dapat memastikan bahwa pengetahuan yang kita peroleh tidak hanya bertahan dalam ingatan, tetapi juga siap digunakan kapan saja, bahkan dalam situasi yang paling tidak terduga sekalipun. Mengubah informasi menjadi sesuatu yang berguna bagi otak adalah inti dari proses menjadi pintar. Ketika kita mempelajari sesuatu yang baru, seperti halnya di sekolah, guru kita menciptakan situasi imajiner seperti ujian atau tes yang membuat informasi tersebut tampak penting dan mendesak untuk diingat. Namun, tantangannya adalah setelah ujian berlalu, otak kita cenderung menganggap informasi tersebut tidak lagi relevan dan perlahan melupakannya. Untuk mengatasi hal ini, banyak orang mencoba berbagai metode seperti pengulangan atau mind mapping, tetapi kenyataannya, latihan soal adalah cara yang paling efektif. Latihan soal mensimulasikan situasi nyata di mana pengetahuan kita akan diuji, membuat otak kita merasa bahwa informasi tersebut tetap penting. Jika kita tidak memiliki soal latihan yang tersedia, kita bisa membuatnya sendiri dan membayangkan situasi di mana taruhannya tinggi, seperti membayangkan bahwa keselamatan kita tergantung pada kemampuan untuk mengingat detail penting, misalnya nama-nama bagian sel manusia. Dengan terus menciptakan konteks di mana informasi itu berguna dan relevan, kita tidak hanya memastikan bahwa pengetahuan tersebut bertahan dalam ingatan kita, tetapi juga siap untuk digunakan dalam situasi nyata. Menggunakan informasi yang telah kita pelajari dalam kehidupan nyata adalah esensi dari menjadi pintar. Dan inilah mengapa buku teks dianggap sebagai alat yang sangat efektif untuk meningkatkan kecerdasan. Buku teks tidak hanya menawarkan informasi yang padat dan langsung ke intinya, tetapi juga dilengkapi dengan soal-soal latihan yang memaksa kita untuk menerapkan pengetahuan tersebut dalam berbagai situasi. Latihan soal ini tidak hanya membantu kita memahami materi dengan lebih baik, tetapi juga menciptakan simulasi kondisi nyata di mana informasi tersebut mungkin diperlukan, membuat otak kita menganggapnya penting untuk diingat. Meskipun belajar dari buku teks mungkin tidak seasik menonton video di YouTube, efektivitasnya jauh lebih tinggi karena mendorong kita untuk berpikir kritis dan memecahkan masalah, yang merupakan inti dari kecerdasan sejati. Dengan mendalami materi, melakukan latihan soal, dan memahami bagaimana informasi tersebut dapat diterapkan, kita tidak hanya sekadar mengingat fakta, tetapi juga mengembangkan kemampuan untuk menggunakan pengetahuan tersebut dalam situasi nyata, menjadikan kita lebih siap menghadapi tantangan yang ada di kehidupan sehari-hari.